Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, kami mohon yang di luar mungkin bisa masuk ke dalam supaya kita bisa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita GPI Sambangan ikut berbela-sungkawa untuk keluarga Bapak Pengki yang dipundanya pada saat pagi tadi dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati keluarga Bapak Pengki dan berikan penghiburan yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Nya. Kami undang jemaat untuk saat teduh sejenak, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah lagu pujian Yesus Kau sungguh baik akan mengalir dengan setengah suara. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak, menyerahkan setiap ibadah kita ini dari awal hingga akhir, supaya apa yang akan kita lakukan pagi ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pelayanan kita bermanfaat di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus. Dengan kerinduan Tuhan yang kepada Tuhan, biarlah semua yang mengayokan hati kita untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Nya. Ku tinggikan, ku
kuasa buat kami. Pagi ini Bapa kami datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhir, supaya kami boleh mendapatkan hikmat Tuhan. Kami boleh merasakan sabda Tuhan yang luar biasa yang akan kami terima nanti. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi ini. Kami datang menyembah dengan tulus hati, dan kami mohon hikmat supaya kami boleh merasakan kasih yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapa semuanya. Terima kasih Yesus Haleluya Tuhan. Amin. Masih sanggup berdiri ya Bapak Ibu semuanya? Masih sanggup berdiri? Amin. Mari kita akan bersukacita. Kita pujikan Kau 1, 2, 3. Kami harap semua ibu-ibu boleh berjoget ria ya. Kita lepaskan. Kita memuji namanya dalam hati dengan sukacita. Karena Tuhan satu penuh kasih berkuasa. Sudah berkeringat? Kita memuji menyembah Tuhan pagi ini karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, siapkan hati kita. Sabda Tuhan akan kita dengar pada pagi hari ini. Kita akan masuk
di dalam kehadiran Tuhan. Aku masuk ruang Maha Kudus dan ada yang berkembang. Kita akan masuk ke dalam Tuhan.
Tuhan, Engkaulah yang kami hidup, Allah yang selalu peduli akan kami. Kekudusan-Mu melampaui segala yang ada di muka bumi ini. Engkau rindu kami juga menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan untuk kami merenungkan akan dari firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap dalam kekudusan-Mu, supaya kami tetap dalam rancangan-Mu ya Tuhan, hingga akhirnya kami datang kepadamu dalam kekudusan-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya. Amin. Saudara kembali, Shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan membuka untuk pada pagi ini kita akan belajar bersama bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan terlebih dahulu kita membuka dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Apa yang disampaikan di dalam pujian tadi mengarahkan kita supaya kita bersama kita masuk ke ruang Maha Kudus bersama dengan anak domba Allah. Di dalam perikop ini kita melihat bersama bagaimana setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagaimana menjalani kehidupan yang benar sebagai respon akan kasih karya keselamatan yang telah kita terima. Kita bagaimana merasakan syukur kita kepada Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dunia mungkin memiliki standar sendiri, tetapi kita sebagai orang percaya juga dipanggil Tuhan harus sesuai dengan standar Allah. Oleh karena itu pada pagi ini kita belajar bersama dalam 1 bulan ini bagaimana hidup benar atas dasar panggilan surga. Yang pertama kita akan belajar bagaimana kita akan melihat di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita akan belajar dari perikop ini. Tema besar kita diambil dari 1 Petrus pasal 1, 15, 16. Bagaimana panggilan kita sebagai orang percaya hidup dalam kekudusan, sehingga kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang pertama kita membaca dalam Kejadian Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya membaca yang ganjil, Bapak Saudara membaca yang genap. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki tiang emas itu. Sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah memberi mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka dusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki biarmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak sedang terkasih di dalam Tuhan. Tema utama kita hidup benar atas dasar panggilan surgawi. Kita belajar kembali, kita melihat kembali akan jati diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan beroleh kasih daripada Kristus. Dan inilah yang perlu kita ingat kembali. Kapan? Pertanyaannya, kapan Bapak Ibu Saudara jatuh cinta kepada Yesus? Coba diingat kembali. Kapan ya aku jatuh cinta kepada Yesus? Pertanyaannya menjadi dasar bagi kita bersama untuk bisa hidup benar di atas dasar panggilan surgawi. Ya. Kembali lagi kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kita, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang memanggil kamu. Allah yang memanggil kita, Allah yang kudus. Dalam kekudusannya yang memberikan cintanya kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, terakhir hidup yang kekal. Ini menjadi dasar dalam kehidupan cintanya kepada kita, memberikan kehidupan yang kekal, yang namanya kehidupan yang kekal, di mana Tuhan juga menyatakan bagaimana kehidupan kita juga selama di dunia ini. Cinta kasih-Nya kepada kita, memberikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Aku akan senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam akhir kitab Matius, ya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena kita telah menyatakan kasih kita kepada Allah. Respon yang diberikan Allah dalam kehidupan kita melampaui jatuh cinta kita kepada Allah. Bahkan mungkin kita melihat bersama apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, coba kita perhatikan, Wahyu pasal 2 yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan apa? Kasih yang semula. Apa dimaksud dengan perikop ini? Yohanes menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan, kota Efesus itu menjadi pusat perdagangan dan administrasi Romawi yang luar biasa. Kota metropolit juga, mempunyai pelabuhan yang sangat besar, bahkan terbesar saat itu. Karena pada masa itu Efesus menjadi titik temu, ya kalau sekarang yang di mana harus berkenaan dengan perdagangan dunia. Ya. Ini bagaimana pada waktu itu para pedagang baik dari Asia maupun Eropa selalu melewati itu, ya. Di mana menjadi jalur utama banyak perputaran keuangan, pertemuan budaya, pertemuan suku-suku, pertemuan pola pikir. Ya, kalau sudah satu tempat itu, ya kalau sudah ada pendatang, itu mesti akan ada banyak perubahan. Bahkan terkadang pribumi malah terkalahkan dengan pendatang. Sekarang juga sama ya, banyak. Ya dulu waktu saya di Tembalang itu, waktu pertama datang banyaknya orang pendatang pribumi ya. Setelah saya hampir 5 tahun lah, mulai orang-orang pribumi itu pindah. Ya, karena Undip semakin besar, semakin banyak mahasiswanya, semakin butuh kos-kosan. Orang pribumi nggak bisa buat kos-kosan, bisanya jual. Apalagi ketika tanah itu dijual, bisa dapat tanah lagi 3-4 tempat. Anakku belum, ya usah, dari 4. Nah,
anakku untuk daripada aku di sini ya, walaupun di kota metropolit dalam tanda kutip dengan kedatangan banyak budaya, pilih minggir ya, minggir banyak ya teman-teman yang saya di Tembalang itu sudah nggak ada, kita ke sana dulu sudah jadi kos-kosan. Saya tanya yang punya siapa, sudah bukan lagi yang sudah pindah di Kedawang, pindah di Banyumanik, pojok ya banyak ya, karena memang perputaran budaya, perputaran ini membawa dampak sehingga para pribumi mulai tersingkirkan. Banyak terdapat juga di situ karena tempat yang sangat strategis, pusat perdagangan, pusat niaga terpenting pada Kekaisaran Romawi. Kota Efesus juga banyak sekali terdapat kuil-kuil penyembahan berhala, yaitu kuil yang banyak sekali yang menjadi kuil paling disegani, paling diagung-agungkan adalah Anatolia, kuil di mana mengarah kepada dewa kesuburan, yang artinya dewa berkah. Di sini kita melihat bagaimana kuil ini adanya praktek penyembahan, terlebih lagi hal yang sangat digemari oleh para pendatang. Bahwa di situ praktek seks bebas pun terjadi di situ. Tempat-tempat prostitusi seolah-olah sebagai warung biasa. Warung biasa yang bisa diambil sembarang waktu dan oleh siapa saja. Karena inilah kita melihat bersama bagaimana kuil penyembahan ini juga terdapat lagi kuil yang menyembah kaisar. Karena pada waktu itu mereka diwajibkan untuk menyembah kaisar. Kaisar dianggap sebagai titisan daripada dewa. Apa yang menjadi perkataan kaisar, apa yang menjadi perintah kaisar wajib untuk dilakukan. Kamu sudah terkasih dalam Tuhan. Begitu banyaknya kuil. Kemudian juga bagaimana adanya kuil Artemis. Ya, tadi saya katakan kuil Artemis ini mengarahkan kepada apa itu namanya seks bebas. Kalau kesuburan tadi Anatolia ya, tentang berkat-berkat, tentang kemakmuran. Tetapi untuk Artemis itu mengarah kepada dewa seks ya, atau dengan penyembahan prostitusi. Bahkan gadis-gadis yang bertugas sebagai imam, dikatakan dalam tanda kutip imam, pemimpin agama di situ, mereka juga menjadi pelaku. Justru di sini mengarahkan ketika mereka bersatu dengan imam ini merupakan sebagai penyatuan diri dengan Dewi Artemis sebagai sesembahan mereka. Nah, jadi kita lihat kalau di yang saya tahu itu ya di daerah Sragen sana ada juga ya, itu juga ada tempat. Semarang kemarin sudah dieksekusi ya, diganti supaya tidak terjadi, tapi ya nggak tahu ya ke depannya ya, karena itu gerakan pertama oke bersih ya, setelah itu kemarin lewat itu juga masih banyak ya, hanya berubah nama ya. Banyak sekali tempat-tempat dikhususkan ya. Nah, ini menjadi sebagai kondisi di Efesus ya. Bagaimana kita melihat bersama ketika keadaan ini, bagaimana jemaat yang ada di situ dikatakan sebagai minoritas, sebagai jemaat kecil, tidak diperhadapkan dengan dunia-dunia yang glamor. Ya. Mereka diarahkan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau kita membayangkan dengan situasi di Efesus ini, kita melihat bagaimana kalau kita tinggal di sana, pengaruh-pengaruh selalu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Apa bisa terkasih dalam Tuhan? Kekristenan menjadi kelompok yang kecil di situ. Paulus tahu keberadaan jemaat di sana. Ya, mereka ditekan kanan kiri, depan belakang, ya, atas bawah, artinya harus menyembah kepada Tuhan atau kepada ke bawahnya, bagaimana dirinya dengan lingkungan. Ya. Bagaimana mereka menempatkan diri. Ya. Dan ini kita melihat bersama di dalam
kitab Wahyu ini dikatakan bahwa jemaat Efesus pertama kali disapa oleh Tuhan. Yang dikatakan di situ, Efesus adalah kota yang sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, namun pertumbuhan jemaat terganggu dengan adanya guru-guru palsu. Jadi dikatakan dalam ayat 2 tadi, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka penusukan. Bapak sudah terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bersama jemaat di Efesus tadi dikatakan dalam ayat yang keempat dicela oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya kita perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, Tuhan memuji akan kehidupan jemaat di Efesus. Ya. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jemaat di Efesus adalah tipe jemaat yang pekerja keras, jemaat yang rajin dan tekun dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan, bahkan pada pelayanan komunitas umat Tuhan. Kemudian juga dikatakan dalam hal rohani tidak sabar dengan orang-orang jahat, yang artinya kata tidak sabar dengan orang jahat, ya berupaya membangun kehidupan yang baik supaya kejahatan tidak semakin merajalela, supaya kejahatan semakin hari semakin berkurang. Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah. Semakin banyak kejahatan dalam situasi masa ini. Mereka berusaha memutarbalikkan kebenaran, adanya guru-guru palsu dan rasul-rasul palsu, yang mempengaruhi iman daripada jemaat Efesus. Tetapi dikatakan dalam Qur'an mereka tetap tidak sabar atau kuat dalam menghadapi tekanan yang ada. Kemudian juga kita lihat di dalam ayat yang ke-6, ya, dikatakan tetapi ini yang ada padamu, yang membuat engkau segala perbuatan, yang membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga ku benci. Ya, Nikolas adalah pengikut yang melegalkan yang namanya perzinahan. Ya. Nikolas adalah tokoh yang berupaya mengembangkan. Ya, kalau dulu pernah terjadi di tahun 60-an adanya Children of God. Ya, anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan. Konsepnya bahwa kita sebagai anak Tuhan satu dengan yang ada satu kesatuan. Kita saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi. Tetapi kesalahpahamannya mulai diadakan, yaitu namanya penyembahan atau peribadatan dengan sekuritas juga. Ya. Karena kita keluarga. Konsep-konsep ini membarangus di Indonesia, tapi akhirnya tidak berkembang. Ya, bertentangan dengan banyak relasi budaya dan juga hukum. Ya, di mana kerohanian mereka sangat-sangat kuat, mereka tidak terpengaruh. Ya, apalagi apa yang disampaikan oleh Nikolas sebagai pemimpin, bahwa apa yang kita lakukan tidak mempengaruhi keselamatan, karena Tuhan menyatakan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Keselamatan bisa hilang? Kok bisa Pak? Kalau di kita keselamatan kekal. Dalam kitab Efesus bahwa keselamatan itu telah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Dan Roh Kudus ditempatkan dalam hati kita menjaga keselamatan itu kekal selamanya, sekal untuk selamanya. Dengan pemahaman ini kita mencoba mengupayakan bahwa itu sudah ada dalam diri kita keselamatan. Jadi kalau kita melakukan hal ini tidak masalah, nanti kita minta ampun, keselamatan tetap ada. Tetapi rupa-rupanya kita juga memahami bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menghidupi karya keselamatan yang Tuhan
berikan. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 tadi. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggil kita adalah kudus. Tuhan yang memberikan keselamatan dalam kita untuk kita juga menjadi hidup dalam kebenaran. Ya. Di sini juga kita melihat bersama bahwa pemahaman itu salah. Ya. Pengaruh itu ada di dalam sekitar kita, bagaimana kamu harus berdoa. Kemudian dalam penderitaan juga kita lihat dalam pasal 23 dikatakan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus adalah dipuji oleh Tuhan karena mereka tetap bertahan dan sabar walaupun menderita. Menderita bukan karena berbuat, menderita karena nama Tuhan, bukan karena berbuat jahat, tetapi karena nama Tuhan. Mereka terintimidasi kalau sama terbuli persekusi terjadi. Ya, kemarin yang tokoh Batak yang meninggal itu, tapi benar atau tidak? Ya, kemarin saya dapat ya di media sosial itu bahwa Pak RT-nya inaliahi, katanya lah, benar atau tidak? Karena ada yang ngaku benar, ada yang ngaku ya lah, namanya berita ya, dibesar-besarkan. Yang menolak langsung mati. Ya. Jadi kesaksian juga dari Gereja Baptis Logosari sama. Ya, yang menolak keberadaan gereja juga dipanggil Tuhan. Satu tinggal lagi pada akhirnya sekarang boleh berdiri. Ya, karena waktu kan mungkin ya waktu ya bukan karena langsung juga menghukumi. Kita tidak bilang, pokoknya kita mendoakan orang-orang yang membenci kita doakan, kita kasih dengan kasih yang sejati. Berjerilah, bertekun, taat dalam pengajaran, sabar, menderita bagi nama Tuhan, tidak dapat dipisahkan dengan kasih Tuhan yang mula-mula. Walaupun keadaannya apapun yang kita hadapi, walaupun terkadang kita lupa Tuhan, walaupun kita lupa untuk datang kepada Tuhan, walaupun kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, stempel legal, kekal selamanya tidak. Kasih Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun kita sudah menghujat Tuhan, mengatakan Tuhan itu tidak sayang kepadaku, kok aku menderita, kok aku menghadapi tekanan seperti ini. Seringkali kita menggerutu kepada Tuhan. Tuhan tidak menyatakan aku tidak mengasihi engkau lagi. Tapi justru kitalah yang berusaha meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus. Ya, justru apa dilakukan dengan yang dikatakan tadi, bagaimana semangat kerja mereka, bagaimana ketekunan mereka dalam menyembah Tuhan, dalam melayani Tuhan, kerohanian mereka kuat, tidak terkontaminasi dengan lingkungan, ya tidak mengikuti zaman yang ada, ya, bahkan dalam penderitaan mereka tetap di dalam Tuhan. Tetapi justru kenapa Tuhan mengatakan kepada mereka, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Coba kita perhatikan yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya apa? Engkau telah jatuh. Engkau telah jauh. Kenapa? Dengan pujian yang disampaikan tadi, kalau kita lihat mereka bahwa walaupun apa yang terjadi, mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap tidak tercampur atau terkontaminasi dengan lingkungan. Tetapi kenapa Tuhan justru mencela mereka? Dikatakan bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil katipian dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Tetapi ini ada yang ada padamu ya. Engkau membenci segala perbuatan pengikut iblis, tetapi di situ dikatakan yang juga aku benci, sebab
Siapa yang bertanya dan mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Dari berbagai apokrif atau dari berbagai tafsiran apa disampaikan Tuhan. Kenapa mereka kehilangan kasih mula-mula? Rupa-rupanya apa yang mereka lakukan, aktivitas kegiatan yang mereka laksanakan sebagai aktivitas yang lahiriah, aktivitas yang sangat padat, yang sibuk, mereka melakukan hal-hal yang menjadi rutinitas atau kewajiban yang harus dia lakukan, tetapi dikatakan tidak dilandasi dengan kasih mula-mula. Kasih waktu jatuh cintanya mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya melakukan semuanya sebagai rutinitas. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber penghiburan. Jati diri Allah dinyatakan Paulus kepada jemaat di Korintus karena mereka juga mulai meragukan akan kasih Tuhan. Di mana kita melihat bahwa pengetahuan tentang doktrinal tentang Kristenan, pengetahuan tentang makna pelayanan, pengetahuan tentang bagaimana menaati hukum-hukum Tuhan ada dalam kehidupan jemaat, tetapi dalam konteks sebagai kegiatan yang rutinitas, tanpa dilandasi dengan kasih yang mula-mula. Mereka melakukan bukan karena rasa syukurnya kepada Tuhan, karena mereka melakukan karena identitasnya di tengah masyarakat sebagai orang percaya. Kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menghasilkan pengabdian yang tulus, hidup dalam kebenaran yang disertai dengan kasih. Bapak dan terkasih di dalam Tuhan, sesempurna apapun aktivitas kegiatan kita, baik dalam kita merenungkan kepada firman secara pribadi atau dalam persekutuan kita melayani Tuhan, aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan jika tidak dibarengi dengan kasih, maka yang muncul hanyalah kekecewaan. Ketika kita melayani Tuhan tidak ada yang memuji, kita kecewa. Ketika kita melayani Tuhan ada yang mengkritik, justru kita marah. Orang dipuji marah, dikritik ya tambah marah. Ya, yang artinya karena tidak dilandasi dengan kasih. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, mereka melakukannya dengan tulus, pengabdian yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengasihi jemaat Efesus. Tuhan Yesus oleh karena itu dengan pola yang telah mereka lakukan, mereka melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak dasari dengan kasih yang mula-mula. Tuhan menegur kepada mereka. Dikatakan Tuhan memberikan teguran kepada mereka karena segala kesibukan, kecintaan mereka pada hal rohani justru mengikis cinta yang utama, yaitu kepada Tuhan. Ya, jangan sampai ini menjadi juga bagian kita sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan. Segala sesuatu kita lakukan hanya untuk apa? Kebanggaan kita. Hidup dalam kebenaran atas panggilan surgawi mengarahkan supaya kita melayani dengan penuh ketulusan. Ya, ketika kita akan juga Tuhan mengingatkan jemaat untuk bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Jika tidak, Tuhan akan mengambil kakian atau semua pelayanan. Tapi itu adalah pelayanan Tuhan diambil oleh Tuhan
hidup mereka serta mengeluarkan mereka dari kerajaan. Jadi sehingga ketika saudara datang, Tuhan, aku sudah melakukan untuk Engkau. Tuhan, aku melayani untuk Engkau. Tuhan, aku sudah berdoa untuk Engkau. Tuhan, aku membuat mujizat hanya untuk Engkau. Dan akhirnya apa perkataan Tuhan? Aku tidak mengenal Engkau. Tuhan ingin supaya jemaat Efesus tetap bersama dengan Tuhan, kasihnya dengan Tuhan, waktu dia cinta pertamanya sampai nanti bersama Tuhan di surga. Cinta itu tetap ada, bukan terkikis dengan kesibukan seolah-olah rohani, tetapi pada akhirnya sesuatu yang memukis kehidupan kita. Coba lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 22. Efesus pasal Matius 7 ayat 21 ayat yang ke-7 ayat yang ke-21 22. Coba perhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 21 22 kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. 22. Pada hari terakhir banyak berseru-seru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Tetapi pada akhirnya dalam berikutnya Tuhan menolak. Oleh karena itu hidup benar atas dasar panggilan surgawi untuk kita terus membangkitkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita terkikis dengan keadaan dunia ini. Katakan ketika kita mau bertobat, melakukan lagi kembali melakukan tugas pelayanan dasar dengan kasih Tuhan, dikatakan segera kembali bertekun mengasihi Tuhan, kembali kepada kehidupan dalam kasih, maka dalam ayat ke-7 itu yang dinyatakan dalam kehidupan. Barang siapa menang, ini adalah bagian penting yang seringkali hanya kita minta itu. Yang di belakangnya tadi, yang di depannya tadi tidak mau. Nah, untuk melakukan yang baik. Tetapi di sini katakan kita akan memperoleh kehidupan yang benar. Orang yang menang adalah orang yang setia bertekun sampai akhir ketika kita dipanggil Tuhan. Tetapi dalam Tuhan dan kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Sudah dikatakan kita bersama di Taman Firdaus. Jangan berhenti untuk kita terus mengkoreksi diri. Kita terus memeriksakan kesehatan rohani kita. Mungkin dengan cara kita bertanya kepada teman-teman, atau mungkin dengan cara pribadi kita merenungkan akan kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, memang membuat bimbang kehidupan kita. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu Bapak Saudara kasih di dalam ini. Orang-orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula mungkin masih melayani Tuhan dengan setia, tetapi tidak mendapat cinta dari Tuhan, yang artinya berkat dari cinta. Harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi tanpa kasih. Oleh karena itu kita kembali kepada kasih mula-mula sebagai roh yang kita miliki, kembali berkorban untuk melayani Tuhan dan hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran dunia ini. Dunia terus menyeret kita, dunia terus mempengaruhi kita untuk meninggalkan kasih-Nya. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tetap kepada kita. Mari kembali kami mengucap syukur Tuhan atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Seringkali memang apa yang ada di sekitar kami mencoba untuk mempengaruhi kami. Bahkan bukan dunia yang mempengaruhi kami,
kami justru ikut di dalamnya. Terkadang justru kami yang berperan di dalamnya. Kasih yang kami terima dari Tuhan, cinta mula-mula di dalamnya karya keselamatan. Tetapi Tuhan juga mengatakan supaya kita mengerjakan karya keselamatan dalam kehidupan kami hingga Tuhan datang menjemput kami. Adalah kami Tuhan kalau hidup benar dalam panggilan surga. Bagaimana kasih itu tidak bisa hilang. Supaya kasih itu tetap terpancar, membangun hidup kami secara pribadi. Dan kasih itu pun yang akan memancarkan terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang-orang di sekitar kami juga melihat kami dalam urapan kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan dan kemuliaan. Amin. Mari kita merespon dengan pujian walaupun tak pernah berbeda. Jiwa bertanya apakah masih ada harapan. Ketika kasih kita kepada Tuhan, terus kita bangun apapun yang terjadi, kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Tuhan tetap setia kepada kita. Mari kita pujikan walaupun tak berbeda.
Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebesarannya kita akan memberikan yang terbaik untuk pagi hari ini. Kita akan memberikan semangat sebulan bersama Tuhan untuk petugas persembahan pagi ini yang terima kasih Bapak Bambang dengan Bapak Aris untuk maju ke depan. Kita akan memberikan baik Tuhan. Memang dengan kasih Bapak Bambang bisa memimpin dalam doa. Terima kasih Bapak, bisa silakan. Ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kembalikan segala terima segala kami pengucapan nama. Silakan silakan kepada Pasani dalam nama Tuhan Yesus. Itulah berkat Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja pada pagi hari ini kami bacakan bersama-sama. Untuk petugas kegiatan di dalam sepekan tanggal 6 Juli sampai 11 Juli 2026. Hari Rabu ada kegiatan jam doa penyampaian firman Ibu Sigit, MC Saudara Apel, di gereja jam 16.00. Jangan lupa juga untuk PKMP hari Sabtu kedua dan keempat di gereja jam 5. Dan kami jemaat GPI Sambangan mengucapkan selamat berulang tahun untuk Saudara Indra, Saudara Slamet, Ibu Yulia, Ibu Rindi Antika, Saudara Eri, dan Saudara Samuel Adi. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa yang di bulan Juli ini berulang tahun. Dan untuk penatayaan layanan minggu depan tanggal 12 Juli 2026, pengkhotbah pagi dan sore Bapak Pendeta Bibi Trianto
Al-Fatihah. Pembawa acara pagi Saudara Danu, sore Bapak Bambang. Singer pagi Saudara Erwin, sore Saudara Simon. Untuk pemusik pagi grup band, sore Ibu Erna. Persembahan pagi Bapak Triwasono dan Bapak Supriyate. Untuk penerima tamu pagi Ibu Maulina, sore Saudari Glory. Dan untuk kegiatan sepekan tanggal 28 Juni sampai 4 Juli, kebaktian pagi dihadiri 40 orang dengan persembahan 197.000, kebaktian sore 20 orang dengan persembahan 95.000, persembahan Natal pagi 35.000, sore 40.000, sekolah minggu 15 orang dengan persembahan 65.000, jam doa 12 orang, sila pertama 28 orang dengan persembahan 79.000. Sil kedua dihadiri 27 orang dengan persembahan 100.000. Total 611.000 rupiah. Dan untuk laporan persepuluhan minggu lalu tanggal 28 Juni 2026 dengan total dari minggu pertama sampai minggu keempat 6.329.000 rupiah. Demikian waktu gereja pada pagi hari ini, dan kami mohon dengan kasih nanti setelah sekolah minggu kita akan melayat ke rumah keluarga Bapak Bungki yang ada di Jambi. Kami mohon jemaat nanti persiapkan diri setengah 12 ya Pak, setengah 12 kita berangkat bersama-sama. Demikian waktu gereja pada pagi hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita bersama-sama kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam peribadatan kami pagi ini. Dari awal kami memuji nama Tuhan, menyembah Engkau, sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami boleh merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami meninggalkan kasih-Mu yang abadi, yang sempurna karena dunia ini Tuhan. Ajalah kami untuk tetap membangun kerohanian kami, iman kami dalam kasih Tuhan. Ialah saatnya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, kasih karunia yang datang dari Tuhan menyertai senantiasa dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Kiranya tetap ingat akan kasih Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya kami nanti ketika Tuhan datang menjemput kami tapi dalam kekudusan, dan kami tetap memiliki kasih yang sejati yang kami terima dari Tuhan saat kami pertama kali mengasihi Tuhan. Dan layakkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan dengan segala kerinduan hatinya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan membimbing, berikan cara-Mu yang luar biasa. Bangkitkan terus iman jemaat-Mu dalam menghadapi setiap tantangan tanpa meninggalkan Engkau. Saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan nanti juga kami akan melanjutkan untuk kebersamaan kami sebagai umat-Mu, untuk melawat saudara kami yang telah Tuhan panggil, Ibu Munanto, ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama keluarga Bapak Pungki, kami akan bersama-sama beribadah di sana, mengantarkan pemberangkatan jenazah ke pemakaman. Kiranya Tuhan menyertai rencana kami nanti Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berserah, dan kasih karunia menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Pujian syukur.
Amin Tuhan Yesus. Mungkin juga. Oh iya, bulan kemarin Putri ulang tahun ya, mau pas ada kegiatan ya. Prihatin ya, ulang dua kita. Ya kita mendoakan terlambat dalam banyak ya. Kita doa selamat ke depan Bu Suprihatin.